deket atau selingkuh sama mantan Mas ini? Kalau Mas memang sudah nggak sayang sama aku, seharusnya Mas bilang dari awal, nggak usah selingkuh-selingkuh kayak gini. Rendahan banget sih Mas perilaku Mas kayak gini. Enggak, aku harus bilang berapa kali sih? Sudah Mas, nggak usah ngejelasin apa-apa lagi. Sudah capek, tahu nggak sih Mas? Aku mau kita cerai, urus secepatnya perceraian kita. Gitu dong Mas, kali-kali tuh harus ada waktu buat istrinya, jangan cuman kerja mulu. Ya, kamu kan tahu sendiri deh, Mas kan ya sibuk banget kerja, baru bisa ya ngambil waktu buat jalan-jalan ya sekarang. Duduk dulu deh bentar. Tapi Mas hari ini bener-bener free kan, nggak bakal ada urusan kantor atau kerjaan lagi kan? Ya, untuk hari ini kayaknya nggak ada sama sekali deh, soalnya klien udah Mas selesaikan semuanya kemarin. Ya udah deh kalau gitu, alhamdulillah, berarti aku nunda meeting hari ini ya berguna juga. Soalnya aku juga ada meeting Mas, tapi berhubung Mas ngajak jalan hari ini, ya sudah aku cancel aja meeting. Ya, ini mumpung kita jalan-jalan di taman kota, di sana kayaknya ada bazar makanan deh. Iya, itu acara apa sih? Ya Mas juga nggak tahu. Kamu pilih makanan sesuka hati kamu. Kamu beli semuanya nggak apa-apa, mumpung kita ada waktu untuk jalan-jalan sekarang. Ya, tapi ya aku juga sebenarnya kasihan sama kamu. Mas juga sampai ya nggak ada waktu lah buat ngajakin keluarga jalan-jalan. Tapi ya mau ada waktu lagi Mas, emang sudah seperti nggak punya bini kamu. Kan nggak ada waktu lagi Mas. Mas itu seperti kayak masih bujang, kayak nggak punya orang, kayak nggak punya istri, padahal istrinya ada di rumah tuh. ya, tapi mau gimana lagi, Dek? Mas kayak gini juga kerja setiap hari, hampir setiap hari itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Jadi kamu nggak usah terlalu dipikirkan, karena Mas memang, ya Mas akuin, Mas memang jarang ngajakin kamu keluar, jarang ngajakin keluarga keluar. Tapi kan di sisi lain juga Mas mencari nafkah buat keluarga. Kalau misalkan Mas nggak kerja, nanti kita mau makan apa? Ya memang sih rezeki itu sudah diatur sama yang kuasa, tapi kalau manusianya nggak berusaha ya mungkin nggak terlalu banyak lah dikasih. Ya sih Mas, tapi ya jangan sampai gila kerja juga dong. Aku sebagai istri Mas itu juga perlu kasih sayang dari Mas, perlu juga perhatian dari Mas. Kalau Mas cuman fokus sama kerjaan terus, ya bisa-bisa aku nggak betah. Kesabaran aku habis. Ya kalau misalkan kamu mau hidup kekurangan, ya Mas bakalan berhenti bekerja. Mas mau kerja, ya mau kerja yang lain aja. Maksudnya nyari pekerjaan yang memang benar-benar tidak sibuk. Tapi kamu juga bakalan belanja kamu bakalan Mas ya turunin, karena kan nggak ada yang mau Mas kasih. Ya sebenarnya aku juga nggak masalah sih Mas, kita hidup sederhana, kita rumah ada, mobil ada, motor ada, semuanya ada. Yang nggak usah lagi lah cari-cari kerjaan yang terlalu sulit. Gila kerja Mas, pergi pagi pulang malam. Ya gak tapi apa-apa. mau Ya, gimana lagi deh. sederhana juga ya aku it's okay. Kamu kan tahu sendiri, karir Mas sekarang lagi tinggi-tingginya, tambah melesat kayak gini, otomatis banyak klien yang memang benar-benar butuh lah sama kinerja Mas. Jadi Mas nggak bisa nolak karena itu kerjaan, makanya Mas jarang pulang. Ya iya sih, aku maklumi kalau itu, tapi aku juga minta tolong sama Mas buat ya adalah buat keluarga Mas. Mas dulu tuh masih sering loh pergi ke rumah ibu Mas, sekarang gara-gara kerja Mas sudah jarang ke sana kan. Kemarin ibu Mas telepon tanya Mas. HP Mas bunyi. Siapa sih? Siapa Mas?
Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gita ada di mana? Ini Mas, saya lagi ada di Taman Kota. Oh iya Pak, kebetulan bos saya mau ketemu sama Pak Gita terkait proyek yang akan dibangun. Oh ya Mas, mumpung saya ada di Taman Kota, ya nggak apa-apa lah ketemu sekarang juga. Lagian kan cuma sebentar kok. Ini saya sama istri saya soalnya. Baik Pak, ini sama bos saya juga sekalian. Nanti ketemuan 5 menit lagi atau 10 menit lagi saya menuju ke sana Pak. Oh oke, siap. Kalau enggak nanti telepon aja serok lokasi Mas. Mau di tengah atau mau di sebelah selatan nggak apa-apa kok. Baik Mas, terima kasih. Nanti tak hubungi lagi, kita WA Mas. Oke siap Mas. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Gita. Ya sama-sama Mas. Katanya nggak ada urusan kerja hari ini. Kenapa masih ditelepon sama klien? Ya, aku juga nggak tahu. Katanya dia nggak mau ketemu sekarang. Kenapa dia langsung tiba-tiba ngajakin ketemu saat ini ya? Padahal Kenapa Mas langsung mengiyakan gitu aja? Kan Mas sudah janji hari ini cuman waktu kita berdua doang. Kita main, kita kencan hari ini. Kenapa tiba-tiba ada urusan kerjaan sih? Tadi kan Mas udah bilang deh. Ya Mas juga nggak tahu kenapa tiba-tiba klien Mas ngajakin ketemu sekarang. Ya, sebenarnya Mas juga nggak mau untuk mencampur adukan waktu untuk keluarga dan juga klien. Tapi ya mau gimana lagi kalau misalkan klien ini Mas tinggal, nanti bakalan gagal proyek itu. Jadi Mas lebih milih kerjaan Mas daripada istri Mas sendiri gitu? Mas ini kenapa labil banget sih? Ya Mas, nggak habis pikir sama sifat Mas sekarang. Dikit-dikit kerjaan, dikit-dikit kerjaan. Mas juga punya istri loh. ya Mas tahu Mas punya istri, tapi kan kerjaan ini memang udah planning Mas memang sudah dari awal. Ya, jadi sekarang untuk ngomong langsung sama klien Mas, ya Mas harus ketemu sekarang. Kalau misalkan ditunda lagi, mungkin besok Mas nggak bakalan ketemu sama dia. Ya kenapa nggak ditunda nanti malam atau nanti sore gitu Kak? Ya udah gini aja, kamu ikut Mas dulu sekarang. Kita ketemu sama klien itu sebentar aja kok. Nanti habis ketemu klien, kita langsung makan. Nggak usah. Aku mau pulang aja kalau gitu. Aku juga ada urusan. Kok harus gimana kalau kayak gini? Di sisi lain, klien aku juga butuh aku. Kalau misalkan nggak ditemu sekarang, mungkin proyek ini bakalan gagal. Ega. Ya udah deh. Nanti aku bakalan ngelus Ega biar dia nggak marah lagi. Sekarang mau ketemu sama klien dulu deh. Tumben alun-alun agak sepi. Biasanya juga rame banget di sini. Jam segini juga pasti banyak yang nongkrong. Ya, meskipun agak sepi dikit, tapi yang pacaran ternyata tetap rame. Perasaan dari tadi aku lewat ketemu sama orang yang berpasang-pasangan terus ya. Ternyata aku cuma bisa ngeliatin doang. Ngeliatin orang berduaan, gandengan sama pasangannya. Sedangkan aku mau selalu sendiri. Aku punya segalanya. Kehidupan aku juga nyaman. Kerjaan juga enak. Tapi kayaknya tetap kerasa biasa aja. Apa mungkin karena aku nggak punya pasangan ya? Ya, aku emang seorang pimpinan, aku seorang bos. Tapi kayaknya aku emang nggak mencari pasangan. Biar aku juga gak dikata-katain terus. Selamat pagi, Bu. Iya pagi. Udah lama begini ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Meskipun agak lama dikit nggak apa-apa kok. Oh ya, gimana Mas? Nah, ini Bu, persyaratan yang Ibu minta. Bajunya udah
sudah dilengkapi semua ya? Ya Bu, saya juga sudah siap untuk jadi manajer. Oke. Jangan terlalu senang dulu. Setelah Iya, Bu. ini, tanggung jawab kamu itu bakal lebih besar daripada sekarang. Dan ingat juga, besok kamu udah harus di sana jam 8. Jam 8 ya Bu? Iya, jadi sebelum jam 8 kamu udah harus ada di sana. Saya nggak mau kalau kamu sampai telat. Ingat, nggak boleh telat. Ya, Bu, Kamu baik, Bu. bakal jadi pemimpin. Kamu tuh bakal jadi seorang manajer, dicontoh sama banyak karyawan. Kalau semisal pemimpinnya sering telat, sering nggak tepat waktu, nggak disiplin, ya nggak cocok jadi pemimpin. Saya pilih kamu untuk jadi manajer karena saya percaya sama kamu. Jadi tolong jangan kecewain kepercayaan saya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu, karena Ibu Vina sudah sepenuhnya percaya sama saya. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin Bu untuk jadi pemimpin yang baik dan pastinya tidak telat-telat Bu. Iya. Oh iya Bu, kalau boleh tahu besok itu pertemuan antar pemimpin-pemimpin ya Bu. Kok saya sampai nggak boleh telat Bu? Ya jelas, semua pemimpin dan orang-orang penting bakal hadir besok. Karena saya juga bakal mengenalkan sama mereka kalau kamu adalah calon manajer di perusahaan yang baru. Iya Bu. Kan mereka taunya kamu cuma asisten saya. Jadi besok saya bakal kenalin ke mereka kalau jabatan kamu yang baru adalah seorang manajer. Baik Bu. Ya udah Bu, ada lagi Bu pesan-pesan yang mau disampaikan? Kayaknya udah nggak ada. Cuman itu aja, nggak boleh telat dan harus rapi. Baik Bu. Serapi mungkin. Ya Bu, besok saya mau pakai ini Bu, jas Bu. Pakai das ini. Ya udah kalau gitu. Ya Bu. Perusahaan kamu udah selesai di sini. Kalau mau pulang pulang aja. Ibu nggak mau bareng? Enggak, saya masih ada janji sama seseorang. Oh, ya udah kalau gitu saya duluan Bu. Udah. Mari Bu, terima kasih Bu. Gini banget sih punya suami yang kerja mulu. Katanya hari ini mau me time berdua, tapi masih ada kerjaannya. Ngeselin banget sih mas kita. Astagfirullah. Mas Hei, apa kabar? Baik, Mas Umar apa kabar? Aku juga baik. Barusan udah kena injek. Iya, nggak apa-apa. Duduk Mas, duduk. Iya. Kamu sendiri ya? Nah, iya, kebetulan aku hari ini mau me time rencananya sama suami aku, tapi tiba-tiba suami aku ada kerjaan Mas. Oh, Gitu. Jadi aku- pentingin pekerjaannya daripada istrinya. Nah iya, suami aku kayak gitu emang orangnya. Padahal memang selama bulan Desember ini kita nggak pernah me time berdua. Baru kali ini, hari ini dia ngajakin aku jalan, tapi ujung-ujungnya dia malah ngurusin kerjaan dia. Ya aku sebagai istri mau gimana lagi Mas, mau marah-marah juga setiap hari capek, dianya juga lebih milih kerjaan dia daripada istrinya ya udahlah. Hati-hati kah? Biasanya laki-laki kalau sudah memprioritaskan pekerjaannya daripada istrinya, pasti ada hal yang tidak kamu ketahui di balik itu semua. Ya mungkin. Maksud Mas apa? Maksud aku bukan aku mau ngomongin suami kamu. Ya siapa tahu dia itu punya simpanan lain selain kamu. Buktinya dia lebih memilih pekerjaannya daripada kamu kan? Iya, kalau dipikir-pikir ya bener juga sih Mas. Dia juga jarang pulang ke rumah juga sih. Dia sering pulang malam, pulang tengah malam. Ya kata dia ngurusin kerjaan dia. Aku juga nggak tahu karena ya aku emang sepercaya itu sama dia, nggak pernah ada kepikiran buat dia selingkuh atau dia main sama cewek lain di luar sana. Aku nggak tahu. Kamu harusnya ya jagalah suami kamu. Iya. Bukan apa. Ya kadang
pekerjaan itu bisa menghancurkan rumah tangga. Ya aku harus gimana Mas? Aku juga bingung. Ya gimana mau ngejagain, memang dianya juga jarang ada di rumah. Dia memang setiap hari sibuk kerja, meskipun hari weekend dia tetap aja kerja. Ya aku harus gimana? Kamu itu nggak usah banyak mikir, dan kamu juga nggak usah nggak usah terlalu menjaga suami kamu yang emang wataknya sudah seperti itu. Aku juga nggak habis pikir sih Mas, semenjak dia karirnya melesat tinggi, dia sudah kayak nggak peduli sama keluarganya sendiri, bahkan sama keluarga ayah ibunya dia sendiri, dia juga sudah nggak pernah ini. Kelewatan kalau laki-laki seperti itu, Gah. Oh ya, Gah, aku dulu bela-belain, rela nih kamu milih dia, aku mundur, tapi ternyata sekarang kamu diginiin sama suami kamu. Ya, aku juga nggak tahu Mas kalau bakalan seperti ini. Kalau tahu bakal suami aku berubah gara-gara kerjaan, ya mungkin aku lebih milih sama Mas hidup sederhana tapi aku bahagia daripada sama suami aku yang sekarang. Meskipun semua ada, harta ada, rumah mewah ada, tapi aku nggak bahagia kayak gini, ngebatin terus, tahu nggak sih Mas, setiap hari. Ya nggak usah terlalu sampai berlarut-larut mikirnya. Aku beda dengan yang dulu, Gah. Ya bukan aku mau memperlihatkan apa yang inilah Umar yang sekarang, bukan. Aku cuma mau ngasih tahu bahwa besok aku bakalan jadi manajer. Oh iya? Iya, manajer beneran, aku nggak bohong. Oh, di perusahaan mana Mas? Di perusahaan PT Channel Production. Oh, wah itu perusahaan gede banget Mas di kota ini. Ya, Nggak nyangka ya Mas Umar sudah sesukses ini sekarang. ya, kamu mau kan kalau misal aku ngungkapin perasaan aku sekarang sama kamu, walaupun kamu sekarang sudah punya suami, aku akan bahagiakan kamu kok. Iya, aku percaya sama omongan Mas, tapi aku nggak bisa secepat itu Mas. Gak Aku apa-apa. harus cerai sama suami aku harus minta kejelasan sama suami aku dulu. Kalau memang bener-bener suami aku lebih milih kerjaan dia daripada aku, ya aku pasti bakal minta cerai sama dia. Oke, sampai kapanpun aku akan menunggu kamu. Ya udah, kamu mau kan makan? Boleh sih Mas, aku juga kebetulan belum makan dari rumah. Oh, tapi aku nggak bawa kendaraan, aku tadi naik taksi online. Oh, Mas nge-Grab? Iya. Ya udah kalau gitu aku mau ke suami aku dulu, aku minta kunci mobil ya bentar. Oh, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Atau Mas mau ikut? Oh, nggak usah, nggak enak nanti malah nggak dibolehin lagi sama suami kamu. Oh, ya udah, tunggu sini ya Mas. Iya, iya. bentar. Nggak nyangka, sekalipun Ega sudah punya suami, ternyata dia masih ada perasaan sama aku. Akhirnya wanita yang aku idam-idamkan dari dulu bisa aku dapetin secara perlahan. Ya aku kan jadi manajer sebentar lagi. Apa sih yang nggak bisa aku dapetin? Kalau aku sudah punya jabatan, gaji yang besar, semua pasti beres. Aku tinggal nungguin Sega aja di sini. Aku mau lihat dia bakalan jatuh cinta beneran sama aku sekarang. Gimana sih? Katanya di sebelah sini. Kok nggak ada? Mas Han. Apa dia bohong ya sama aku ya? Kalau dia bohong nggak usah aja tuh. Karena aku jadikan berkedel tuh orang. Aku sampai tengkar nih sama istri aku. Vina? Terus kita nggak apa-apa duduk, Nggak apa-apa nih duduk. nggak apa-apa. Lagi
lagi nyariin orang, Vin. Nyari orang. Iya, aku mau ketemu sama klien aku. Oh, Katanya ada di daerah sini. sama sih, Vina juga lagi nungguin orang. Tapi Mas Han kok bisa? Siapa? Mas Han. Katanya aku mau dipertemukan sama bos dia. Jadi kamu arsiteknya. Iya. Kenapa Mas Han gak bilang ya? Emangnya kenapa, Vin? Kok kamu tahu juga sama Mas Han? Iya, Vina kesini nungguin kenalannya Mas Han. Loh, berarti kamu nungguin aku dong? Bisa dibilang begitu. Ya, berarti Vina udah nggak perlu repot-repot nyari dong. Ya. Mas Gitanya udah datang Ini sendiri. kita udah ketemu nih. Tapi ngomong-ngomong, perusahaan kamu yang baru itu di daerah mana ya, Vin? Soalnya kan aku juga masih belum tahu. Itu loh di dekatnya bundaran. Oh, Nanggaan. Dan itu di Jalan Teratai. Di sebelahnya itu kan ada perusahaan baru. Itu punya Vina. Tapi aku gak nyangka banget nih, Vin. Soalnya ya kita kan nggak janjian nih mau ketemu. Tapi kenapa tiba-tiba kita sekarang mau menjalin bisnis berdua nih? Iya, bukan nggak janjian buat ketemu sih. Anak siapa lucu. Kita kan aslinya emang udah janjian, cuman kita sama-sama nggak tahu Iya. kalau orangnya itu kamu dan aku. Ya kan kemarinnya cuman lewat Mas Han aja, bilang suruh ngubungin arsitek. Gak tahu Tapi- kalau kamu arsiteknya. Tapi kamu udah survei atau belum nih lokasi kamu yang mau dibangun perusahaan itu strategis atau yang nggak strategis? Udah kok, Vina udah survei dan di sana udah cukup strategis menurut Vina. Mana ya Mas Gita? Nah, kamu udah jadi Gita? bangunan ya, Kok dia sama mantannya? melakukan semua perubahan itu dari aku ya nanti ya. Ya, Ternyata benar kata Mas Umar. Kan dari aku takutnya kalau misalnya Iya, kamu milih sendiri ada cewek lain selain kan aku. dan lain-lain, aku cuma takut aja nggak presisi kerjanya. ya nggak apa-apa, nanti Vina serahin semuanya sama Mas kita aja ya. Nanti bakalan aku Gini Mas kerjaan kamu. Hah? Jadi Mas selama ini masih deket atau selingkuh sama mantan Mas ini? Oh, selingkuh aku enggak? pernah selingkuh sama siapapun, sekalipun dia mantan aku, tapi aku nggak pernah selingkuh sama dia. Aku kesini emang real mau bahas pekerjaan sama dia, dan aku juga nggak tahu kalau misalkan klien aku dia. Aku, Kamu nggak usah berprasangka buruk. bentar, mohon maaf banget ya, ini siapa ya Mas? Ini istri aku, Vin. Oh, Mbak, mohon maaf ya, jangan salah paham dulu. Saya kesini karena emang ada urusan kerjaan kok. Dan kebetulan saya lagi butuh arsitek dan arsiteknya ternyata Mas kita. Klasik banget ya alasannya. Kalau sudah ketahuan selingkuh ya udah selingkuh aja, nggak usah cari alasan yang gimana-gimana. Dan Mbak baru tahu kalau si Mas Gita ini baru sudah nikah sama saya, atau Mas memang selama ini nggak bilang kalau Mas sudah punya istri? Hah? Ya aku memang nggak bilang karena aku nggak pernah ketemu sama Vina. Setelah baru kita kenal. menikah aku nggak pernah ketemu sama dia, baru sekarang nih. Lagian aku juga ini kok ngurusin kerjaan sama dia. Ya kalau misalnya kamu nggak percaya, kamu mikirin aku yang enggak, itu hak kamu. Yang terpenting aku nggak ngelakuin itu. Oh, jadi Mas sekarang bisa aku simpulin Mas lebih milih mantan Mas daripada aku istri Mas gitu? Oh, Mbak, tolong banget jangan salah paham di sini. Ini cuma urusan pekerjaan kok. Saya benar-benar gak ada maksud apa-apa. Dan kalaupun dia menikah, saya tahu kalau memang Mas Gita udah nikah, tapi saya nggak tahu istrinya yang mana. Ya udah kamu di sini dulu soalnya panas. Gak usah pegang-pegang. Gak sudi tahu nggak sih? Aku nggak nyangka Mas. Aku nggak nyangka banget ternyata Mas alasan kerja pulang malam berangkat pagi kayak gini. Gak usah ngejelasin apa-apa Mas. Ini sudah jelas aku dari sana. Aku lihat kelakuan Mas. Gak nyangka banget aku ya Mas. Liatin aku ngapain sama dia? Ya di sini berduaan. Mas, aku tahu mana orang yang kerja sama orang yang sedang berduaan bermesra-mesraan. Tahu. Gini, Vin, permisi, ini berkas yang mau kita kerjakan. Iya. Kamu lihat sendiri. Kalau kamu nggak percaya. Gak butuh.
Kok bisa kasar kayak gitu sih? Ya mas duluan yang mulai. Aku orang gimana sih mas sama mas? Mas lebih milih pekerjaan, it's okay. Aku selalu nerima, tapi kalau mas sudah selingkuh sama mantan mas sendiri, aku nggak bisa toleransi mas. Mbak, saya tegasin sekali lagi, saya di sini bukan selingkuhannya. Bisa nggak sih Mbak, gak usah nuduh saya nggak tahu apa-apa tentang kalian berdua. Saya kesini cuma urusan pekerjaan. Mbak, kalau pencuri ngaku, penjara banyak. Kalau emang sudah jadi simpanan mas kita, ya udah ngaku aja. Mbak, saya tuh nggak serendah itu ya buat jadi simpanan suami orang. Bisa Gitu. nggak kalau mau nuduh tuh pakai bukti dulu. Mbak, ya cuma ngeliat doang kalau saya berdua di sini. Saya lagi bahas pekerjaan. Di sini tempat umum. Gak usah tekan di sini. Malu dong diliatin orang. Oh jadi mas malu punya istri kayak aku? Ya aku bukan nama. Mas malu kepergok pacaran sama mantan mas? Malu gitu? Kalau mas memang sudah nggak sayang sama aku, seharusnya mas bilang dari awal, nggak usah selingkuh-selingkuh kayak gini. Rendahan banget sih mas perilaku mas kayak gini. Enggak, aku harus bilang berapa kali sih. Sudah mas, nggak usah ngejelasin apa-apa lagi, sudah Aku nggak ada cukup. hubungan apa-apa sama Aku sudah capek, tahu nggak sih mas? Aku mau kita cerai, urus secepatnya perceraian kita. Kenapa nggak dikejar? Nggak usah dikejar. Jadi Biar dia tahu sendiri. Lagian aku di sini nggak salah kok. Aku nggak punya niatan untuk ya ngedekatin kamu lagi. Aku sampai gugup nih ngomongnya. Nah, ya udah kalau gitu kita obrolin masalah kerjaan dulu biar selesai. Jadi nanti semua urusan di perusahaan yang baru pembangunannya kita serahin sama mas kita. ya udah itu kira-kira butuh berapa tanda tangan? Kayaknya cuma 2 deh. Kita bisa tanda tangan yang di sini sama di bekas yang di belakang. Jadi nanti mas kita boleh kabarin Pin aja kalau misal ada yang perlu diobrolin. Ya udah nanti kelanjutannya kita duduk bareng juga sama Mas Han juga. Soalnya dia kan juga ada hak untuk tahu sama proyek kita berdua ini, Vin. Soalnya kan kalau berdua nggak enak. Oh ya, gimana kalau kita kejar aja istri mas kita? Dia kan salah paham gara-gara Vina juga. Itu bukan gara-gara kamu. Dia memang dari tadi memang udah agak kesel sama aku karena memang aku udah lama nggak ngajakin dia keluar. Ya baru sekarang bisa keluar, tapi malah ada klien yang nelfon aku. Ya tapi Mas Han. kalau misal perempuan marah tapi malah makin dibiarin, marahnya gak bakal reda. Jadi gimana kalau mas kita kejar aja Vina, temenin, nanti Vina yang bakal jelasin sama dia gimana cerita sebenarnya supaya dia bisa paham. Ya udah, kalau memang mau kamu kayak gitu ya udah. Ya udah. Kita jelasin sekarang. Apa? Kamu kok kayak yang nangis? Ada apa? Bener kata mas, suami aku lagi selingkuh sama pacarnya yang dulu. Mantan pacarnya? Iya, Nah, aku gak nyangka kalau suami aku tuh bisa selingkuh sama mantan pacarnya sendiri. Kayak aku kurang apa sih mas sama dia? Dia sudah kerja lembur jarang pulang. Aku terima, aku kurang apa sih? kamu tuh sebenarnya udah lebih dari cukup. Cuman suami kamu aja yang kurang bersyukur. Udah, kamu sabar ya. Aku masih tetap nggak nyangka aja mas, kenapa dia setega itu sama aku. Dan barusan ke Ciduk pun kepergok sama aku, dia masih nggak mau ngaku dan alasannya ya tentang masih kerja. Mana bisa dia kerja sampai mesra-mesraan kayak gitu? Itu bukan kerja. Ya, kamu yang sabar. Aku paham kok. Perasaan kamu sekarang lagi hancur. Terus kamu gimana ke depannya? Apa masih mau mempertahankan laki-laki seperti dia? Ya aku sudah minta cerai mas sama dia. Aku sudah bilang secepatnya urus perceraian aku sama dia. Bahkan aku bilang cerai pun dia nggak ngejar aku sama sekali mas. Ya udah, biar kamu gak sedih, aku ajak kamu makan. Mana mas? Aku lagi nggak mood makan. Ya udah, ayo. Ngapain mas pegang mas? Ngapain mas kesini?
Selingkuh aja sana sama pacar barunya Mas. Ngapain masih kesini? Ini siapa? Aku mau nanya nih. Temenan. Ini Mas Umar, temen aku yang dulu. Temen kamu apa gebetan kamu nih? Aku mau Jadi- nanya nih sekarang, yang selingkuh ini aku atau kamu? Mas nuduh aku selingkuh sama Mas Umar gitu? Hah? Kalau selingkuh ya udah Mas selingkuh aja, nggak usah nyalain aku. Gini ya Mbak, ini saya jelasin sekarang, biar Mbaknya nggak terus-terusan nuduh saya sebagai selingkuhan. Mas Umar ini bisa jadi saksi kalau saya hari ini bakal ketemu sama arsitek. Kamu tahu arsitek siapa? Dia. Dan Mbak ini ngiranya Ini siapa sih? anak buah saya yang bakal jadi manajer di perusahaan baru. Tapi kenapa kamu bisa sama perempuan ini? Saya nggak sengaja Bu, tadi Bu ketemu sama dia. Tapi kamu tahu kan kalau dia punya suami? Kenapa pegang-pegang tangan? Katanya sudah nggak harmonis Bu keluarganya. Ya terus kalau gak harmonis kamu makin panasin supaya makin gak harmonis gitu. Saya minta maaf Bu, saya nggak mau menghancurkan Kamu keluarga. tahu gak sih saya itu sampai dituduh yang gak sama perempuan ini? Ya Bu, saya minta maaf Bu. Jadi gimana sekarang? Mbak, masih nggak percaya kalau misal saya sama Mas Gita itu cuma urusan pekerjaan. Tadi saya udah habis ketemu sama dia, sama Mas Umar. Saya juga ngurusin pekerjaan. Dan saya ketemu sama Mas Gita juga karena ngobrolin soal pembangunan. Dia kan arsitek. Jadi Mas bener ketemu sama mantan Mas ini gara-gara kerjaan, bukan karena selingkuh. Aku nggak pernah bohong sama kamu. Lagian aku ketemu sama Vina. Itu memang tidak direncanakan. Aku cuma taunya sama anak buah dia juga. Kamu masih nggak percaya sama aku? Saya jujur sekarang udah agak kecewa ya sama kamu. Dan kayaknya untuk menjadikan kamu seorang manajer di perusahaan yang baru nanti, itu bakal saya pertimbangkan lagi. Ada apa Bu? Kamu masih kamu pikir saya nggak lihat kamu mesra-mesraan sama perempuan itu? Bu, saya minta maaf Bu. Kalau misal sampai ada yang tahu, ada yang ngelihat kamu jalan sama istri orang, mau ditaruh mana muka saya? Ya, Bu, Sebagai saya atasan minta- saya disangka nggak bisa mendidik karyawannya. Bu, ya Bu, saya keterlaluan Bu. Saya tidak akan mengulang kesalahan saya Bu. Pulang, Bu, masalah saya yang pulang. Mas Kit, Jadi Mas Gita, saya Vina permisi dulu soal pekerjaan. Nanti kita lanjut buat ketemu lagi untuk bahas pembangunan ulang. Jadi Nanti kamu jangan lupa bawa juga Mas Han, Hafi juga. ya saya bakal bawa Mas Han kok. Kalau gitu Vina permisi dulu ya. Ya. Jadi Mas Kit kayaknya aku udah nggak. aku mau minta maaf Mas, aku sudah salah paham. Ya aku bakalan maafin kamu, tapi untuk selanjutnya aku nggak bakalan bisa menemani dan hidup bersama kamu lagi. Mas kok Dan kok ngomong gitu tadi sih? kamu udah bilang cerai sama aku, mungkin aku bakalan ya sidang Mas di kan pengadilan tadi nanti. aku cuma salah paham, aku minta Ya makanya kamu maaf. harus ngeliat orang itu aja. Kalau masih belum ada bukti, kamu nggak usah nuduh sampai kayak gitu. Jadi kan gak enak juga sama aku. Dan aku juga udah nggak kuat, aku udah nggak bisa bertahan lagi sama kamu. Aku bakalan urusin semua surat-suratnya. Kenapa jadi kayak gini sih?